Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sistematika dan pengertian dari hukum perdata. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Syarifah Lisa Andriati. Saya adalah dosen di Universitas Sumatera Utara, tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Baiklah, sekarang akan kita masuki saja penjelasan tentang sistematika dan pengertian hukum perdata. Terhadap sistematika hukum perdata, ini sangat dibutuhkan bagi mahasiswa, terutama mahasiswa Fakultas Hukum yang akan mempelajari mengenai hukum perdata. Dengan mempelajari hukum perdata dengan pendekatan sistem, ini akan memudahkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum ini untuk mengetahui mengenai bagian-bagian apa saja yang ada di dalam hukum perdata ini. Kemudian, dengan demikian, dapat memudahkan untuk mencari asas-asas hukum perdata serta menyelesaikan berbagai sengketa atau persoalan hukum di bidang hukum perdata. Langsung saja kita masuki ke pembagian hukum perdata. Di dalam pembagian hukum perdata ini terdiri dari pembagian hukum perdata terhadap sistematika hukum perdata ini menurut pembentuk undang-undang, dan yang kedua ada sistematika hukum perdata menurut ilmu hukum. Yang pertama sekali yang akan kita jelaskan, ini terkait dengan sistematika hukum perdata ini menurut pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang yang dimaksud di sini adalah pembentuk BW atau Burgerly Wetboek, di mana Burgerly Wetboek ini adalah kitab undang-undang hukum perdata yang berlaku di Indonesia itu mulai tahun 1848. Dan berdasarkan asas konkordansi, kitab undang-undang hukum perdata ini secara parsial masih berlaku hingga sekarang. Langsung saja kita lihat di sini bahwa pembentuk undang-undang membagi pembagian terhadap kitab undang-undang hukum perdata itu menjadi 4 buku yang sering disebut dengan buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4 kitab undang-undang hukum perdata. Mengenai buku 1 itu mengatur mengenai orang atau yang disebut dengan van personen, yaitu dia memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga. Di dalam buku 1 ini membahas tentang subjek hukum. Jadi tentang manusia, makanya disebut van personen, tentang orang. Jadi orang sebagai subjek hukum. Kemudian membahas mengenai kecakapan, kemudian membahas mengenai kewenangan hukum, membahas tentang ketidakhadiran, ketidakcakapan, nama, dan domisili seseorang. Selanjutnya, selain itu, di dalam buku 1 ini juga membahas mengenai hukum keluarga. Akan tetapi, pembahasan mengenai hukum keluarga yang ada di dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini sudah tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Oleh karenanya, akan mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan untuk membahas mengenai hukum keluarga ini. Akan tetapi, penting juga kita mengetahuinya untuk melakukan perbandingan hukum terhadap ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, sehingga kita bisa membedakan mana hukum perkawinan yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mana hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Kedua, kita akan membahas mengenai benda, yaitu van zaken. Jadi perihal tentang benda ini memuat tentang hukum tentang kebendaan dan hukum waris. Jadi bukan hanya tentang benda, tapi juga hukum waris. Karena salah satu untuk memperoleh benda itu adalah dengan cara mewaris. Jadi di dalam hukum benda ini nantinya itu memuat tentang apa itu benda. Jadi benda menurut hukum dan benda yang diatur mungkin bukan menurut ilmu hukum itu penyebutannya mungkin berbeda. Misalnya di ilmu fisika yang dikenal itu benda itu zat padat, cair, dan gas. Sedangkan di dalam ilmu hukum benda itu ada 2. Yang pertama itu yang disebut dengan barang, yang kedua itu disebut dengan hak. Kemudian juga ada pembagian benda,
Kemudian juga ada diatur mengenai cara-cara untuk memperoleh kebendaan dan jaminan terkait dengan hak-hak kebendaan. Apakah dia yang bersifat memberi kenikmatan atau dia yang bersifat memberi jaminan. Itu diatur di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam buku 2. Kemudian di dalam buku 3, pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini yaitu mengatur tentang Van Verbintenisme. Jadi mengatur tentang perikatan. Jadi memuat hukum kekayaan mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang atau pihak tertentu. Jadi hak dan kewajiban yang ada di dalam buku 3 ini, inilah yang disebut dengan hak perdata material. Jadi disinilah mulai dikenal yang disebut dengan perjanjian. Jadi salah satu sumber dari perikatan adalah perjanjian. Oleh karenanya selain kita membahas sumber perikatan yang berasal dari undang-undang, itu juga akan ada pembahasan mengenai sumber perikatan yang berdasarkan perjanjian. Nah, nanti akan juga dibahas mengenai apa itu perjanjian dan bagaimana syarat-syarat untuk membuat suatu perjanjian. Selain itu juga disinggung itu mengenai perjanjian yang ada diatur yang disebut dengan perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, bagaimana hak dan kewajibannya, karakter hukumnya, itu diatur di dalam buku 3. Kemudian yang keempat yaitu membahas tentang pembuktian dan daluarsa. Jadi atau disebut van Bewegh and Verjaring. Memuat hukum pembuktian dan akibat hukum dari lewat waktu terhadap hubungan hukum ini. Ini adalah pembagian hukum perdata yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang disebut dengan Burgerly Wetboek. Kemudian kita akan membandingkan dengan pembagian hukum perdata yang menurut ilmu hukum, yaitu yang pertama, di dalam menurut ilmu hukum, pembagian hukum perdata ini itu terbagi juga menjadi 4. Tetapi terdapat beberapa perbedaan yang membedakan antara pembagian menurut ilmu hukum dengan pembagian menurut pembentuk undang-undang. Menurut ilmu hukum, hukum perdata itu dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu hukum perorangan atau yang disebut personam reh. Apa itu hukum perorangan atau personam reh? Yaitu peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, kemudian membahas perihal kecakapan, kewenangan hukum untuk bertindak, mengatur hak dan kewajiban, dan hal-hal yang mempengaruhi kecakapan tersebut. Nah, di dalam buku 1 ini atau pembagian yang pertama menurut hukum ini tidak memasukkan hukum kekeluargaan di dalamnya. Karena hukum kekeluargaan diatur secara tersendiri, yaitu di dalam buku kedua. Di dalam buku kedua, di sini diatur mengenai hukum kekeluargaan atau yang disebut namanya family reh, yaitu memuat pengaturan tentang hubungan hukum yang lahir dari hubungan kekeluargaan, misalnya dengan adanya perkawinan, serta hubungan dalam lapangan hukum harta kekayaan, yaitu yang terjadi antara suami istri. Karena dengan adanya perkawinan tentunya akan terjadi percampuran harta kekayaan atau munculnya yang namanya harta bersama. Kemudian, hukum kekeluargaan ini juga memuat hubungan hukum antara orang tua dengan anak, serta memuat hubungan yaitu perwalian dan kuratele. Ini menurut ilmu hukum. Selanjutnya yang ketiga, yaitu hukum harta kekayaan atau yang disebut dengan vermogensrecht, yaitu memuat pengaturan tentang hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Walaupun sekarang sudah mengalami perkembangan bahwa ada hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang atau yang disebut dengan imaterial, tetapi juga bisa menimbulkan suatu akibat hukum perdata. Yang keempat itu dikenal dengan namanya hukum waris atau Evrech, yaitu memuat pengaturan tentang harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, serta mengatur akibat-akibat hukum terhadap keluarga dari harta peninggalan tersebut. Jadi hukum waris yang tadinya di dalam
pembagian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, hukum waris ini dimasukkan ke dalam buku 2 karena masuk di dalam cara-cara memperoleh benda. Sedangkan di dalam menurut ilmu hukum, itu hukum perdata dibagi hukum waris ini secara tersendiri, yaitu di dalam buku 4 atau ketentuan 4-nya mengenai hukum waris. Kemudian bagaimana dengan ketentuan mengenai pembuktian dan daluarsa yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai pembuktian dan daluarsa itu tidak ada dibahas di dalam pembagian hukum perdata ini menurut ilmu hukum, karena dianggap itu merupakan hukum perdata formil. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu berisikan mengenai hukum perdata yang material, yaitu berisi hak dan kewajiban. Sedangkan hukum perdata formil itu dia merupakan hukum tentang mempertahankan hukum perdata material yang biasanya itu diatur di dalam HIR dan RBG. Akan tetapi ada pendapat umum lainnya bahwa hukum perdata formil yang ada di dalam BW ini dibagi lagi ke dalam 2. Ada hukum perdata formil yang bersifat material, sehingga pengaturannya itu dimasukkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Inilah sekilas mengenai pembagian hukum perdata. Selanjutnya kita masuki apa itu hukum perdata. Bagaimana pengertian hukum perdata? Jadi sebelum kita mempelajari tentang hukum perdata, tentunya kita harus tahu mengenai pengertian hukum perdata. Di sini kita akan melihat berbagai pandangan dari sarjana hukum yang terkait dengan pengertian hukum perdata ini. Tentunya ini kita ambil pandangan sarjana-sarjana yang sudah berkompeten di bidang ilmu hukum. Salah satunya adalah H.F.A. Vollmar yang merumuskan hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu. Dalam hal ini adalah negara Belanda. Karena memang hukum perdata ini asalnya mulanya itu dari Belanda. Kemudian dari Belanda, negara Belanda asalnya dari mana? Dari Kode Sivil Prancis. Kemudian terutama yang mengenai hubungan kekeluargaan dan hubungan lalu lintas. Jadi hukum perdata ini disebut juga hukum sipil atau hukum privat. Jadi Vollmar merumuskan hukum perdata bahwa ini adalah pembatasan-pembatasan atau memberikan perlindungan kepada perseorangan atau individu. Jadi dilindungilah kepentingan-kepentingan individu ini di dalamnya. Kemudian kita lihat pendapat dari Sudikno Mertokusumo memberikan pendapat atau pandangan tentang apa itu hukum perdata. Jadi Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam hubungan pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Jadi terlihat bahwa di sini hukum perdata itu adalah hukum antara orang dengan orang, antara individu satu dengan individu yang lain yang terdapat di dalam masyarakat. Selanjutnya Sri Sudewi Mashun Sofyan yang mengatakan apa itu hukum perdata. Beliau menyebutkan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain. Oleh karenanya terlihat bahwa di sini beliau berpandangan bahwa hukum perdata ini tidak ada campur tangan dari negara, tetapi ini hanya mengatur mengenai hubungan antara orang dengan orang, warga negara satu dengan warga negara yang lain. Kemudian R. Subekti di dalam merumuskan hukum perdata menyebutkan bahwa hukum perdata merupakan segala pokok hukum yang mengatur kepentingan perseorangan. Hampir sama dengan pendapat-pendapat sarjana hukum yang lain bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur mengenai kepentingan perseorangan atau subjek hukum atau individu.
Selanjutnya Maryam Darus Badrul Zaman itu mengatakan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan orang lain, atau bisa disebut antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain. Jadi itulah diatur di dalam hukum perdata. Bagaimana melindungi kepentingan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, itulah pengaturannya ada di hukum perdata. Demikian mengenai pengertian hukum perdata. Nanti akan kita sambung lagi materi-materi terkait dengan hukum perdata di dalam edisi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.